Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Hari ini bapak-bapak mau memberikan materi yang berkaitan dengan pelajaran matematika untuk kelas 6. Baik anak-anak semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ikut ini apa? Tangannya gimana nak berdoa? Oh, Mas Melunya turun lah. Oh, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Semoga yang kita pelajarin hari ini dapat menjadi amal soleh untuk kita semua. Baik Ananda semua, sebelum kita belajar supaya semangat, ikutin Bapak Fafa dan Papa. Gimana nak tepuk semangat? Tepuk semangat. Hu. Ha. Allahu Akbar. Diikutin ya. Kita ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Hu. Ha. Allahu Akbar. Baik anak soleh dan soleh semua, mari kita simak materi kita hari ini. Ya, sebelum memasuki materi, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Kali ini kita akan mempelajari penjumlahan bilangan bulat. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kita kali ini yaitu menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, materi kita kali ini adalah penjumlahan bilangan bulat. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat itu sendiri memiliki berbagai macam cara. Kali ini saya akan menjelaskan penjumlahan dengan menggunakan cara pasangan kancing positif dan kancing negatif. Untuk kancing positif itu merupakan simbol bilangan positif, sedangkan kancing negatif merupakan simbol bilangan negatif. Kita masuki contoh. Misal, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif misalnya angka 1. Angka 1 berarti kancingnya ada berapa? Ada 1. Contoh kedua, angka 2. Berarti kita tulis ada berapa kancing positifnya? Ada 2. 1, 2. Kemudian contoh selanjutnya, angka 3. Berarti kalau 3 jumlah kancing positifnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, itu untuk bilangan bulat positif. Bagaimana kalau bilangan bulat negatif? Sama. Bedanya kalau bilangan bulat negatif itu ada tanda negatif dan kancing yang digunakan adalah kancing negatif. Berarti kalau dia negatif 1, jumlah kancing negatifnya ada berapa? Ada 1. Soal selanjutnya negatif 2. Nah, kalau negatif 2, kancing negatifnya ada 2. Kita tulis 1, 2. Misal contoh ketiga, negatif 3. Berarti kancing negatifnya ada 3. Kita tulis 1, 2, 3. Nah, itu salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat. Sebelum memasuki contoh soal, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pasangan kancing positif dan kancing negatif menyatakan bilangan 0. Yang kedua, penjumlahan dengan 0 tidak berarti. Artinya tidak mengubah nilai atau nilainya tetap. Misal 3 ditambah 0 hasilnya 3, 4 ditambah 0 ya hasilnya 4, dan seterusnya. Selanjutnya kita memasuki contoh penjumlahan bilangan bulat dengan pasangan kancing positif dan negatif. Contoh soal pertama, 4 ditambah negatif 2. Nah, Ananda harus perhatikan 4 merupakan bilangan positif. Ingat tadi, kalau bilangan positif menggunakan kancing positif. Berarti kalau bilangan positif 4, kancing positifnya ada 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ditambah negatif 2. Kalau negatif 2 berarti dia kancing negatif.
Berarti kita tulis kancing negatifnya 2. 1, 2. Setelah ditulis, pasangan kancing positif dan kancing negatif menyatakan bilangan 0. Berarti sama dengan 0. Kita coret kancing positif dan negatif. Kita coret. Berarti sisanya adalah kancing positif. Berapa sisanya dihitung? 1, 2. Berarti hasilnya 2. Soal selanjutnya, negatif 5 ditambah 2. Kalau negatif 5 berarti yang digunakan adalah kancing negatif. Nah, kita tulis kancing negatifnya berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah 2. 2 di situ merupakan bilangan positif. Berarti kita tulis kancingnya 2. 1, 2. Nah, setelah itu kita cari atau temukan pasangan kancing positif dan negatif. Kita coret atau kita hilangkan. Nah, 1, 2. Berarti ada 2 yang kita hilangkan. Sisanya tinggal kancing negatif. Ada berapa kancingnya kita hitung? 1, 2, 3. Berarti jawabannya negatif 3. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Negatif 3 ditambah negatif 1. Berarti contoh soal nomor 3 ini sama-sama bilangan bulat negatif. Nah, kalau sama-sama menggunakan bilangan bulat negatif, gampang nak. Berarti menggunakan kancing negatif. Kita tulis dulu. 1, 2, 3. Kemudian ditambah negatif 1. Nah, tinggal dihitung. Ada berapa kancing negatifnya? 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya negatif 4. Kalau ini kan soalnya angkanya masih kecil. Bagaimana kalau angkanya yang besar? Tentu kita tidak bisa menggunakan pasangan kancing positif dan negatif. Untuk penjumlahan bilangan bulat yang angkanya besar, ada kata kunci yang harus diingat. Yang pertama, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Kemudian yang ketiga, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Oke, kita masuki contoh penjumlahan bilangan bulat yang angkanya besar. Contoh soal pertama, negatif 58 ditambah 23. Nah, kalau soal seperti ini kita menggunakan kancing, itu akan memakan waktu yang lama. Nah, untuk mempermudahnya, kalian bisa menggunakan kata kunci. Ingat kata kuncinya, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Untuk soal nomor 1 ini, angka terbesarnya adalah 58. Maka tandanya adalah negatif. Ditulis dulu negatif. Kemudian kata kunci kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Berarti angka terbesar atau bilangan terbesar tadi 58 dikurang bilangan terkecil 23, maka hasilnya 35. Selanjutnya perhatikan contoh soal nomor 2. 67 ditambah negatif 34. Nah, kita perhatikan lagi kata kunci. Tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Untuk soal nomor 2 ini, angka terbesarnya kan 67. 67 itu merupakan bilangan bulat positif, maka tandanya positif. Untuk tanda positif tidak perlu ditulis, berarti hasilnya positif. Kemudian baca kata kunci kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Berarti kan bilangan terbesarnya 67 dikurang bilangan terkecil, negatif 34. 67 dikurang 34, maka hasilnya 33. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 ini, kalian perhatikan kata kunci yang ketiga. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Soal nomor 3 ini tandanya sama. Sama-sama memiliki tanda negatif. Negatif 54 ditambah negatif 25. Tulis dulu tandanya. Tanda negatif. Kemudian baru dijumlahkan. Negatif 54 ditambah negatif 25, maka hasilnya adalah negatif 79. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga iman, jaga imun, dan semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum diakhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Klik subscribe, like, and share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.